آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat, kasih sayang yang selalu dilimpahkan kepada kita, dan salawat dan salam untuk junjungan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut kita pada halaman ke-52, yaitu sifat yang ke-10. Sebelah kanan pinggir di atas. Kita sudah baca sifat yang ke-9, yaitu Allah wajib bersifat ilmu, yaitu Allah Ta'ala itu alim. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. As-sifatul ashiratul wajibatu lahu ta'ala al-haya. Sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-hayatu, yaitu sifat hidup. Allah Ta'ala itu mesti dia bersifat hidup, mustahil dia mati. Kalau Allah mati, ya itu berarti bukan Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam banyak ayat Al-Quran, dan kita selalu memanggilnya Ya Hayyun, Ya Qayyum. Ya Hayyun, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Hayyun itu yang hidup. Wahiyya sifatun tusahhihu liman qamat bihil idrak kal ilmi was sam'i wal basari, yaitu sifat yang membolehkan dia, ya membolehkan sifat itu bagi orang atau setiap sesuatu yang bersifat atau yang ada padanya sifat idrak. Idrak itu bisa menyerap sesuatu ke dalam dirinya, seperti ilmu, wasam dan melihat, ya, mendengar, wal basar dan melihat. Nah, kuncinya itu adalah hayat. Itu namanya sifat-sifat idrak, sifat-sifat yang bisa menyerap sesuatu di sekitarnya ataupun dirinya sendiri. Seperti ilmu, tahu. Jadi ilmu ini yaitu pusatnya di otak kita, menyimpan dia. Segala yang kita lihat, kita dengar, masuk ke otak kita, disimpan. Itu namanya idrak, sifat idrak. Dan itu tidak mungkin kalau tidak hidup. Ay yasihhu an yattasifa bizalika. Ya. Artinya sah atau benar
bahwa dia bersifat dengan demikian itu. Artinya dengan hayat, ya, maka sahlah dia bersifat dengan ilmu, dengan sifat idrak itu. Ilmu seperti ilmu mendengar dan melihat. Wala yalzimu minal hayati al-ittisafu bil idrak bil fi'li. Maka tidak mesti dari hidup itu, yakni bersifat bil idrak, dengan sifat, dengan idrak tadi, kemampuan menyerap tadi, bil fi'li, dengan perbuatan. Artinya kalau hidup itu dia tidak mengena kepada objek di luar dirinya untuk berbuat sesuatu, karena dia sifat yang ada dalam diri sendiri. Wahia la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dubin. Dia tidak terkonek atau tidak bergantung kepada sesuatu yang mawjud atau yang makdum, yang ada atau tidak. Jadi hayat itu adalah sifat yang diam pada diri sendiri. Dia tidak aktif untuk mengadakan dan atau meniadakan, tapi dia ada alas untuk semua kegiatan kemampuan menyerap kita. Ya, begitulah itu makna dari al-hayat atau pengertian dari al-hayat itu. Wad dalil ala wujubil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati wujudu hadhil makhluqati. Ya. Nah, ini sekalian sama dengan dalil mestinya kudrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu dan hidup atau al-hayat. Apa dalilnya? Yaitu wujudu hadhil makhluqati, adanya makhluk, segala makhluk ini. Ya. Li'annahu law intafa syai'un min hadhil arba'ah lama wujida atau lama wujida makhlukun. Ya. Kenapa? Kalau tidak adalah sesuatu daripada yang empat itu, yaitu kudrat, iradat, ilmu dan hayat, niscaya tidak akan didapatilah makhluk ini. Tidak akan ada makhluk ini. Ya, kalau Allah tidak bersifat dengan kudrat, tidak ada kuasa dia, dan tidak ada juga kehendak, tidak ada ilmu, dan tidak pula hidup, mati. Mana akan ada makhluk ini? Falamma wujidatil makhluqatu arafna anna Allah Ta'ala muttasifun bihadhis sifat. Maka tatkala ada makhluk ini, nampak kita, merasakan kita, dan tahu kita, yakin kita makhluk ini ada, maka tahu pula lah kita bahwa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Wajhu tawaqquf wujud hadhil makhluqat ala hadhil arba'i anna allazi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana 'aliman bil fi'li summa yuridul amra allazi yaf'aluhu bahwa ba'da iradatihi yubashiru fi'lahu biqudratihi wa minal ma'lum annal fa'ila la budda
wa an yakuna hayyan. Nah, dan aspek atau segi bergantungnya wujud ini kepada wujud makhluk ini atas sifat yang empat ini, bahwa yang berbuat sesuatu dia tidak akan berbuat kecuali apabila dia alim, tahu dia apa yang bil fi'li, apa yang akan diperbuat. Summa yuridul amra allazi yaf'aluhu, kemudian dia berkehendak melakukan pekerjaan yang dia perbuat itu. Wa ba'da iradatihi, dan setelah dia berkehendak, yubashiru fi'lahu bi qudratihi, maka disertakanlah perbuatannya itu dengan kekuasaannya. Sebab kalau kehendak aja tidak ada kuasa, tidak juga akan bisa. Ya. Wa minal ma'lum, dan sudah dimaklumi, annal fa'ila, sesungguhnya yang berbuat, la budda wa an yakuna hayyan, mestilah dia hidup, karena kalau mati tidak bisa berbuat apa-apa. Wal ilmu wal iradatu wal qudratu tusamma sifatut ta'sir litawaqqufit ta'siri 'alaiha. Dan ilmu, iradat dan kudrat dinamakan sifat-sifat taksir, yaitu sifat yang berbekas. Ya. Kalau dia sudah aktif, pasti ada bekasnya atau akibatnya. Nah, yaitu sifat-sifat yang memiliki akibat atau bekas. Li'anna allazi yuridu syai'an wa yaqsuduhu la budda wa an yakuna aliman. Karena sesuatu yang berkehendak, menghendaki sesuatu dan dia bermaksud, maka mestilah dia itu alim, mengetahui terhadap sesuatu itu, aliman bihi qabla qasdihi, sebelum dia bermaksud itu. Summa ba'da qasdihi lahu, kemudian setelah dia bermaksud atau menyengajanya baginya, yubashiru fi'lahu masalan, maka dia sertakan langsung perbuatannya itu. Misalnya, iza kana syai'u fi baitika, apabila ada sesuatu di rumah engkau, wa aradta akhzahu, maka engkau berkehendak untuk mengambilnya, fa ilmuka sabikun ala iradatika, maka ilmu engkau itu mendahului kehendak engkau. Ya, tahu dulu bahwa ada sesuatu yang akan kita ambil, baru datang kehendak kita untuk mengambil. Ya, kalau enggak tahu, tidak ada kehendak. Nah. Wa ba'da iradatika akhazahu ta'khuzuhu bil fi'li, dan setelah engkau berkehendak atau setelah kehendak engkau, dia iradatuka akhzahu, dan setelah kehendak engkau mengambilnya, ta'khuzuhu bil fi'li, baru engkau ambil dia dengan perbuatan. Ya. Berjalan ke situ dan tangan aktif untuk memegangnya dan mengambilnya. Fata'alluqu hadhihi sifat ala tartib, maka relasi koneksi sifat-sifat ini secara berurut pada hak al-hadis, pada makhluk yang baharu ini, yang kepada kita. Fa'awalan, ya, pertama
yujadul ilmu bisyai, ada diperoleh ilmu tentang sesuatu. Jadi kalau kita mesti berilmu dulu. Summa qasadahu, kemudian baru kita bermaksud. Ya, dengan ilmu yang ada itu kita menghendaki sesuatu. Summa fi'luhu, summa fa'alahu, kemudian baru melakukannya atau memperbuatnya. Wa amma fi haqqi ta'ala fala tartiba fi sifatihi illa fit ta'aqqul. Ya, maka adapun pada hak Allah Ta'ala itu tidak ada urutan pada sifatnya, karena semua sama-sama qadim bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa fit ta'aqqul, kecuali dalam logika kita saja. Ya, tapi pada hak Allah Ta'ala, pada intinya, pada zat Allah Ta'ala itu tidak ada berurut-urut. Apakah ilmu dulu atau iradat dulu, atau iradat dulu ilmu dulu, itu Allah yang tahu. Ya, tidak seperti itu. Tapi akal kita mengatakan kalau sesuatu itu perlu ilmu dulu baru ada kehendak. Ya. Fa'awalan tata'aqqalu annal ilma sabiqun. Ya, maka pada awalnya engkau berpikir bahwa ilmu itulah yang dulu. Summal iradah, kemudian baru datang iradat, kehendak. Summal qudrah, setelah ada kudrat, iradat, baru kekuasaan atau kekuatan. Amma fit ta'sir, adapun pada pengaruh tadi, bekas tadi, atau akibat dari sifat tadi, wal kharij, dan yang di luarnya, fala tartiba fi sifatihi ta'ala, maka tidak ada urutan pada sifatnya Allah Ta'ala. Fala yuqalu ta'alluqul ilmi bil fi'li, maka tidaklah dikatakan bahwa ta'alluq ilmu itu dengan perbuatan, kemudian baru iradat, kemudian baru qudrat. Lianna hadhihi fi haqqil hadis, karena urutan seperti itu hanya terjadi pada yang baru ini, pada makhluk yang baru ini. Wa innamat tartib bihasbi ta'aqqulina faqat, karena urutan itu hanya terbatas pada rasio atau pemikiran kita saja. Nah, itulah sifat dari Allah SWT yang ke-10, yaitu sifat hidup. Maka Allah itu hidup, ya, hidup qadim dengan zat Allah Ta'ala, dan Allah baqa, ya, tetap ya, tidak berujung, jadi hayyun qayyum. Ya. Dan saya kira tidak sulit untuk memahaminya, dan kita harus paham bahwa Allah Ta'ala yang bersifat hidup itu aktif, ya, ya, dengan ilmu, dengan kudrat, dengan iradatnya, yang itu adalah 4 sifat yang saling terkait. Ya. Nah, berdoalah kita, karena Hayyun itu adalah salah satu nama dari Asmaul Husna bagi Allah SWT. Berdoa dengan memanggil Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya, itu doa yang selalu diucapkan oleh kita, yaitu berdoa dengan salah satu nama Asmaul Husna dari Allah SWT, itu sifat Al-Haya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kita bicarakan, persilakan.